Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang advokasi dan perlindungan anak. Konsep dasar anak, hak anak dan kebutuhan anak. Konsep dasar anak. 1. Anak sebagai individu, dan 2. Ketergantungan anak. Hak anak. Yang pertama, hak asasi anak. Anak-anak memiliki hak asasi yang harus diakui dan dihormati oleh semua pihak. Hak-hak ini meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk pendidikan, hak untuk identitas, dan hak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dan yang kedua, perlindungan hak anak adalah tanggung jawab penting bagi masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya, kebutuhan anak meliputi kebutuhan dasar seperti makanan yang cukup, air bersih, pakaian yang layak, tempat tinggal yang aman, dan perawatan medis. Kebutuhan emosional dan sosial, kebutuhan pendidikan, dan kebutuhan lingkungan yang aman. Konvensi Hak Anak. Pada tahun 1989, pemerintah di seluruh dunia menjanjikan hak yang sama untuk semua anak dengan mengadopsi Konvensi PBB untuk hak-hak anak. Konvensi ini mengatur hal apa saja yang harus dilakukan negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sesehat mungkin, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil. Tujuan utama dari pengesahan Konvensi Hak Anak adalah untuk memastikan bahwa hak-hak anak diperhatikan, dihormati, dan dipenuhi oleh semua negara. Tujuan lain dari pengesahan Konvensi Hak Anak adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan hak-hak anak. Berikut hak-hak yang harus didapat oleh anak menurut Konvensi PBB tahun 1989. Yang pertama, hak untuk bermain, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk mendapat perlindungan, hak untuk mendapat nama, hak untuk mendapat status kebangsaan, hak untuk mendapat makanan, hak untuk mendapat akses kesehatan, hak untuk mendapat rekreasi, hak untuk mendapat kesamaan, hak untuk berperan dalam pembangunan anak atas perlindungan melalui Save the Children, TIFA, LBHI, dan funded by the European Union. Teman-teman tahu nggak kalau sebagai anak-anak kita punya hak-hak yang harus terpenuhi. Hak untuk bermain, pendidikan, perlindungan, kesehatan, dan sejumlah hak lainnya harus diberikan untuk anak di seluruh dunia tanpa pengecualian. Tapi masih ada banyak teman kita yang belum terpenuhi haknya sebagai seorang anak. Seperti kisah Haikal, Evan, Amira, dan Lestari. Kisah 4 sahabat ini berdasarkan penelitian di sejumlah desa di Jawa Timur dan NTB. Sebagai anak, kita punya hak untuk mendapat status kebangsaan. Tapi di desa, banyak keluarga kurang mampu yang sulit mengakses pembuatan akta kelahiran atau dokumen kependudukan lain. Pembuatan akta kelahiran sebenarnya relatif mudah. Namun, informasi tentang akses yang mudah ini tidak sampai ke seluruh warga. Beberapa orang pun membayar cukup mahal untuk memakai jasa calo. Padahal, akta kelahiran itu adalah hak dasar sipil anak. Dengan akta, kita bisa mengakses berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Juga kesempatan lain untuk meningkatkan kualitas hidup. Walau pendidikan adalah salah satu hak anak yang paling utama, masih ada anak yang sulit mendapat akses pendidikan, seperti teman-teman penyandang disabilitas. Ketidakmampuan fisik dan psikis sering menjadi alasan anak tidak bersekolah. Selain itu, masih banyak teman kita yang harus putus sekolah karena tidak memiliki biaya atau tidak memiliki alat komunikasi belajar daring, terutama sejak pandemi COVID-19. Sehingga banyak yang memilih untuk membantu orang tuanya bekerja. Sampai ada yang terpaksa menjadi buruh dengan bayaran murah atau bahkan dinikahkan. Perkawinan anak usia di bawah 18 tahun masih sering terjadi. Di sejumlah desa, hal ini malah sudah menjadi kebiasaan.
karena orang tua mereka dulu juga menikah di usia yang sama. Perkawinan usia anak juga banyak terjadi pada anak yang tidak diasuh oleh orang tua kandungnya sendiri, melainkan oleh kerabat seperti kakek nenek atau paman dan bibi. Pandemi COVID-19 menambah angka perkawinan usia anak. Ada yang beranggapan perkawinan anak adalah solusi dari anak yang tidak melanjutkan sekolah, menghindari pergaulan yang mengarah pada kehamilan yang tidak diinginkan, dan meringankan beban ekonomi keluarga. Sehingga banyak teman kita yang tidak bisa lanjut sekolah karena dinikahkan terlalu cepat. Pernikahan sendiri butuh kematangan dan kesiapan. Tidak sedikit perkawinan usia anak yang berakhir dengan kekerasan dalam rumah tangga atau perceraian. Selain pernikahan, banyak teman kita yang harus menjadi pekerja anak karena inspirasi maupun dorongan dari orang tua atau orang dewasa lainnya. Mulai dari bekerja di perkebunan hingga menjadi pekerja migran di luar negeri. Walau dilarang secara hukum, hal ini masih sering terjadi lewat pemalsuan identitas atau karena kurangnya informasi dan sosialisasi tentang perekrutan pekerja migran dan migrasi aman oleh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Padahal sebagai anak, kita sebaiknya lebih fokus pada pendidikan agar saat dewasa nanti dapat menggapai cita-cita dan masa depan yang lebih baik. Kekerasan pada anak juga masih sering terjadi dalam berbagai bentuk. Ada teman-teman kita yang kerap kali dipukul dengan alasan pengasuhan, dan seolah-olah ini menjadi hal biasa di rumahnya. Saat berada di rumah terus selama pandemi, ada teman-teman kita yang keluarganya jadi lebih sering bertengkar. Teman-teman kita jadi tertekan, takut, bingung. Selain itu, kondisi tempat tinggal dan MCK yang kurang layak juga bisa menimbulkan kekerasan seksual pada anak. Jadi, kita harus lebih waspada dan berhati-hati. Diskriminasi maupun kekerasan verbal dan emosional juga sering menimpa anak yang datang dari komunitas minoritas atau anak penyandang disabilitas lewat ejekan, pelabelan, dan prasangka yang mereka terima. Banyak anak dari komunitas minoritas yang trauma melihat keluarganya ditolak masyarakat sekitar. Padahal sebagai sesama manusia, kita harus saling menyayangi dan menghormati teman-teman kita, apapun kondisi maupun latar belakangnya. Semua cerita tadi adalah bentuk pelanggaran hak-hak anak yang perlu kita ketahui dan pelajari, agar kita semua bisa terhindar dari berbagai kekerasan atau perlakuan salah pada anak. Sebagai anak-anak, kita adalah masa depan bangsa dengan banyak potensi dan kesempatan yang tak ternilai harganya. Mengenal hak-hak anak dan bentuk pelanggarannya adalah salah satu cara untuk memastikan kita semua bisa bertumbuh kembang dengan sehat, aman, dan sejahtera. Kekerasan pada anak adalah kekerasan yang berupa seksual, penganiayaan, pengelantaran, dan psikolog. Akibatnya, anak akan mengalami luka-luka, memar, patah tulang, luka bakar, dan lain sebagainya. Dan akan menyebabkan kesehatan mental terganggu seperti halnya susah tidur, usaha bunuh diri, dan depresi. Mari sayangi dan lindungi anak di bawah umur, stop kekerasan pada anak. Baiklah, itu saja materi dari saya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.